Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Opini semua. Akhirnya KPK memanggil istri Topan Ginting untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi di Sumatera Utara. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa larinya ke bawah, tidak ke samping, ke sang gubernur misalnya? Lantas istri gubernur juga bisa dimintai keterangan. Banyak pihak menginginkan bahwa gubernur sebagai atasan mesti juga harus bertanggung jawab. Apakah KPK dalam hal ini akan serius menangani atau membongkar keterlibatan semua pihak pada korupsi ini? Dan apakah nantinya akan menyeret sang gubernur yang juga menantu Jokowi? Untuk lebih jelas bagaimana klarifikasi pemanggilan istri Topan Ginting, kita saksikan video berikut ini. Konfirmasi terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut, diantaranya terkait dengan uang yang ditemukan dan diamankan di rumah saudara TOP. Mas, balik lagi. Yang merupakan bagian dari berarti sekitar tentunya ini juga kami KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Nanti tentu juga akan didalami keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan. Presidennya Prabowo sudah ngomong tiap hari, Anda hentikan hari ini juga, berhenti titik, udah itu aja, jangan mikir-mikir yang lain gitu loh. Ya kemudian kalau KPK juga hanya kemudian normatif bilang ya kita akan panggil, enggak juga, uang gitu besar tuh pasti ada pengaruh lah, paling enggak ada potensi pasal 2-nya itu, ada penggunaannya monang, nyeleweng, dan seterusnya, pasti ada potensi. Nggak mungkin juga uang segitu gede itu dijalani oleh orang itu sendiri gitu. Terus dibongkar ya, karena ini tantangannya bagi pemerintah, karena ini berkaitan dengan gubernur yang tanda petik anak mantan presiden, ya harus berani gitu. Seharusnya memang kepala daerah itu harus diperiksa berkaitan dengan ini kan sangat dekat karena kepala dinas PUPR provinsi, dan ternyata dari hasil sadapan memang mereka sudah kong kali kong dari awal, walaupun untuk e-katalog juga sudah diatur bagaimana supaya yang ini menang gitu kan. Jadi sebetulnya sudah sangat harus ya diperiksa gitu. KPK juga sudah menyampaikan akan menindaklanjuti dan tidak akan melihat kepada person siapa yang akan nanti dipanggil. Termasuk tentunya salah satunya Bobi Nasution, Bung Bobi Nasution. Dari kami juga senada dengan hal tersebut, siapapun itu ya di mata hukum tetap sama ya, mau gubernur, mau menteri. Hukum tabur tuai itu kan sesuatu yang diyakini publik ya, diyakini sebagian masyarakat akan muncul. Siapa akan menabur ya dia akan menuai. Menabur angin akan menuai badai. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Topan Ginting ini juga menabur juga. Menabur kebaikan tapi quote unquote gitu loh. Sehingga ya sekarang saatnya dia akan menuai perkara. Karena begini, di dalam proyek itu akan selalu ada pihak-pihak yang kalah kan. Nah, pihak-pihak yang kalah atau dikalahkan di dalam proyek itu ada upaya dia untuk membongkar, dan itu sesuatu yang biasa itu, dan itu bagus. Artinya dia akan berusaha keras. Kenapa saya kalah? Padahal saya sudah sangat maksimal. Kenapa PT saya kalah? Karena saya sudah maksimal gitu. Maka saya akan cari tahu sampai ke ujung manapun. Barangkali ada maksud awal mungkin sebetulnya untuk mengetes saja apakah aparat penegak hukum di Republik ini itu masih setia dengan janjinya untuk memberantas korupsi sampai akar-akarnya, atau sekadar macan kertas gitu, atau gertak sambal gitu. Ya mungkin mumpung waktu itu misalnya KPK relatif baru, orang-orangnya, komisionernya relatif baru, maka ya kan KPK itu bekerja salah satu diantaranya kan melalui laporan dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan masyarakat untuk kemudian diselidiki. Nah, dalam konteks pembangunan
jalan ini, ya hampir pasti ada laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat itu bisa saja pihak yang kalah dalam tender proyek, sehingga dia tahu ada celah-celah sesuatu, sehingga muncullah itu topan ginting. Nah, tinggal bagaimana angin politik ini berhembus. Ketika angin politik itu ternyata dukungan terhadap seseorang itu masih sangat kuat, maka hembusannya ya masih hanya berhembus, bukan guncangan politik. Belum bisa disebut sebagai badai, bukan angin topan. Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Nah, kalau ini kan angin topan ginting nih. Nah, Bobi berkali-kali disebut dalam konteks atau dalam kasus-kasus yang lain. Tetapi selama ini kan didalami. Nah, mungkin KPK ini sedang mendalami hati. Karena dalamnya laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu gitu. Jadi karena mendalami hati, jadi nggak tahu-tahu ini.